Berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi tumbuhan di sekitar sekolahku bersama siswa kelas 4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usti Malik dari SDIT Nur Hidayah Surakarta. Semangat menginspirasi dalam pembelajaran paradigma baru. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya mengidentifikasi dan mencari informasi serta data yang dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif saya lakukan dengan teknik wawancara untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Dari hasil asesmen tersebut, 11 siswa bergaya belajar visual, 9 siswa auditory, dan 11 siswa gaya belajar kinestetik. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan. 8 siswa memiliki pemahaman utuh, 17 siswa pemahaman sebagian, dan 6 siswa belum paham terhadap materi yang akan disampaikan. Berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilakukan, saya membagi menjadi 9 kelompok. 3 kelompok kinestetik, 3 kelompok auditory, dan 3 kelompok visual. Mereka akan belajar sesuai dengan konten yang sudah disiapkan. Mereka akan berkolaborasi, kreatif, mandiri, dan bergotong royong akan menyelesaikan tugas akhir berupa produk yang menjadi karya yang siap untuk dipresentasikan di depan kelas dengan kelompok lainnya. Belum memulai pembelajaran, saya memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik melalui praktek baik, melatih kedisiplinan, agar terjalin kedekatan yang lebih harmonis antara saya dengan peserta didik. Anak-anak 4C yang hebat, kita bertemu dalam pembelajaran IPA. SDIT Nur Hidayah Surakarta. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman, saya melibatkan peserta didik dalam kesepakatan kelas. Mereka menuliskan keinginan yang mereka harapkan pada saat pembelajaran. Hal ini bertujuan membangun komitmen antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Baik teman-teman, saya akan membacakan kesepakatan kelas hari ini. Belajar dengan tertib, mendengarkan siapapun berbicara, mandiri, belajar penuh semangat. Pelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan memaparkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya melalui produk yang dihasilkan berdasarkan informasi dari sumber belajar dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di SDIT Nur Hidayah Surakarta. Setelah terbentuk kelompok, mereka akan memanfaatkan sarana yang ada di lingkungan SDIT Nur Hidayah Kota Surakarta sebagai sumber belajar untuk mencari informasi dan data yang mereka butuhkan. Sumber sarana yang mereka manfaatkan diantaranya taman kelas, taman kolam ikan, taman tempel, gazebo literasi, dan ruang perpustakaan. Mereka akan berkolaborasi mencari informasi sesuai LKPD yang telah diberikan guru. Kelompok visual, mereka akan belajar secara langsung di taman kelas dan di taman sekolah melalui pengamatan dan identifikasi serta menggambar dari tanaman yang mereka amati. Kemudian mereka juga belajar secara langsung dari clipping gambar-gambar yang sudah disediakan. Kelompok kinestetik akan belajar di perpustakaan sekolah. Mereka
akan belajar dari buku-buku untuk mencari informasi dan akan menyajikan karya Plan Magic Book sesuai ide dan inspirasi dari karya yang akan mereka buat. Kelompok auditori akan belajar di gazebo literasi dan taman tempel. Mereka akan mendengarkan rekaman audio podcast tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan menggunakan scan barcode. Kemudian mereka mencari informasi di sekitar tempat tersebut dengan mengamati, menganalisis tanaman-tanaman yang ada di sekitar tempat tersebut. Setelah peserta didik mendapatkan informasi dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan LKPD, secara berkelompok mereka berdiskusi untuk menyelesaikan proyek yang akan mereka kerjakan. Guru berkolaborasi dengan guru kelas 4 lainnya, guru ekstra lukis, dan penjaga taman kelas dan sekolah untuk dijadikan sebagai narasumber. Peserta didik mendapatkan informasi dari sumber yang telah ditentukan guru tersebut dan memberikan kepada peserta didik untuk secara aktif bertanya tentang potensi tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah. Hal tersebut tentu bertujuan untuk memberikan informasi ke peserta didik secara lengkap sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan. Ini daunnya ada yang tahu? Nggak sampai ketika kering, ini Pak Iksan dan Bunda Kiki hari ini mau belajar bersama kalian. Kalian belajar sambil bermain gitu ya teman-temannya. Oke, nanti karena tema kita adalah mengenal tumbuh-tumbuhan atau Nanti di pengetahuan-pengetahuan. Tapi sambung sini juga ya daunnya. Untuk telepon Enggak apa yang sering pakai. Setelah aktivitas mengamati, menyimak, dan bertanya kepada narasumber, mereka melanjutkan untuk membuat proyek sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan dari sumber belajar yang mereka pahami. Kelompok visual menyelesaikan karyanya berupa desain visual dengan menggunakan HP dan laptop yang mereka bawa. Dan guru mengarahkan mereka untuk berkreasi secara digital menggunakan aplikasi Canva. Kelompok kinestetik mendapatkan arahan untuk menyelesaikan karya Plan Magic Book dari kertas yang sudah digambar dan dikreasikan berisi maket tumbuhan yang kemudian diberikan penjelasan berdasarkan informasi yang mereka dapatkan. Kelompok auditori setelah mendapatkan data lengkap, mereka mulai menyelesaikan podcast dalam bentuk video atau audio. Hasil karya atau produk yang sudah mereka selesaikan kemudian mereka presentasikan di depan kelas. Kelompok lain dipersilakan untuk memberikan pendapatnya atau tanggapannya. Akan mempresentasikan proses fotosintesis. Oke. Melalui tanya jawab, guru mempersilahkan siswa untuk menyampaikan pertanyaan dan pendapat. Refleksi yang mereka sampaikan, apa yang mereka rasakan, materi apa yang mereka sudah kuasai, dan manfaat yang mereka dapatkan dalam pembelajaran kali ini. Senang berbagi, mengetahui fungsi-fungsi bagian tumbuhan. Ternyata jenis tumbuhan itu banyak. Asesmen sumatif dengan cara mengamati peserta didik, mempresentasikan produk hasil pembelajaran, melaporkan hasil LKPD, dan produk yang dihasilkan. Dikumpulkan per kelompok. Itulah tadi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Semangat berkolaborasi dan menginspirasi. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini